Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita kembali mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Karena kita percaya hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya melalui program Bible and Coffee ini kita juga bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita dibersihkan, kita semakin dimurnikan, kita semakin didewasakan, dan pada akhirnya kita semakin menghasilkan buah, dan buah itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program Bible and Coffee ini kita tetap bertumbuh, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pegang hidup kita. Kalau Tuhan Yesus pegang hidup kita, maka kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Hari yang baik, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Sebab kami akan memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam kami menghadapi setiap badai, setiap pergumulan, setiap masalah yang ada. Karena itu kami berdoa, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami ya Bapa dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, di dalam Bilangan pasal 14 ayat 30, firman Tuhan bilang begini, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tuhan bicara kepada Musa dan kepada orang Israel bahwa dari kalian semua tidak akan ada yang masuk selain daripada Yosua dan Kaleb. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari begitu banyak umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, Yosua dan Kaleb lah yang masuk dan menikmati berkat yang Tuhan janjikan, bahwasanya engkau akan masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi sebagian semua, bukan sebagian, semua bangsa Israel kecuali Kaleb dan Yefune, ya Kaleb dan Yosua, mereka semua dibinasakan di tengah-tengah padang gurun. Sudah dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena jelas firman Tuhan dalam Bilangan 14 juga ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena pada saat itu 10 orang yang juga diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, tanah Kanaan, menyampaikan hal-hal yang melemahkan iman orang Israel, sehingga akhirnya semua orang Israel pada saat itu lemah imannya dan pada akhirnya bersungut-sungut. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb merobek pakaian mereka. Tanda mereka bilang bukan seperti itu. Makanya di ayat 7 bilang, berkatalah mereka kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Lihat saudara, dari 12 yang diutus, 2 diantaranya Kaleb dan Yosua menyampaikan pesan yang baik. Tapi 10 diantara 12 ini menyampaikan pesan yang buruk. Apa perbedaannya? Perbedaannya jelas. Yang 2, Kaleb dan Yosua mengerti betul bahwa Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan juga yang akan menyertai mereka untuk masuk ke tanah Kanaan ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Tapi yang ke-10 orang ini hanya fokus dengan apa yang dia lihat. Hanya melihat kelemahan-kelemahan daripada diri mereka sendiri. Ya kita mah gak bisa lah, gak mungkin pernah bisa masuk ke sana. Orang di sana besar-besar kok. Orang di sana raksasa semua. Kita gak akan pernah bisa. Makanya ayat 8 Tuhan bilang begini. Kaleb dan Yosua bilang begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya ayat 9 katakan, jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Perhatikan, sudut pandang seseorang akan menentukan langkah yang dia ambil. Apa yang menjadi kepercayaan seseorang akan menentukan beranikah orang tersebut menghadapi badai atau lemah orang tersebut menghadapi badai. Yosua dan Kaleb memandang segala sesuatu karena Tuhan yang memimpin. Yosua dan Kaleb berani menghadapi segala sesuatu karena mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi 10 orang ini, saudara dikasih dalam Tuhan, hanya melihat kelemahan mereka. Kita gak akan pernah bisa. Kita hanya seperti cacing-cacing yang diinjak oleh raksasa-raksasa, sehingga akhirnya kita gak akan pernah masuk dan kita dibinasakan. Sesuai dengan iman mereka, itu yang terjadi pada mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan ini. Belajar untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan 12 orang ini, saudara, kalau saudara baca sebelumnya, 12 ini yang mengutus itu Tuhan melalui Musa. Panggil 12 orang, utus supaya mereka mengintai tanah Kanaan. Maksudnya apa? Tujuan Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan supaya mereka melihat bagaimana negeri itu baik, bagaimana apa yang Tuhan bilang negeri berlimpah susu dan madu itu benar. Tapi untuk urusan engkau masuk ke sana, itu urusannya Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun dan menyertai engkau. Itu maksudnya Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Engkau mau melihat janji Allah digenapi dalam hidupmu? Belajar beriman, belajar percaya, belajar berani untuk melangkah. Engkau mau melihat apa yang belum pernah engkau lihat terjadi dalam hidupmu? Janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Berani memperkatakan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku, maka tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk aku kerjakan karena Yesus bersama-sama denganku. Karena bukan kita yang maju, bos. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan mengarahkan kita dan membawa kita masuk dalam seluruh janji-janjinya Tuhan. Bagian kita maju, bagian kita melangkah, bagian kita percaya bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Yang Tuhan mau kasih lihat kepada semua pengintai 12 orang ini adalah bagaimana baiknya negeri yang mereka intai. Untuk urusan bagaimana kami masuk, bagaimana kami mengalahkan bangsa yang di dalamnya, itu urusan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidupmu, pegang janji Tuhan. Jangan fokus bagaimana masalah itu ada dalam hidupmu. Itu urusan Tuhan nanti yang akan berperkara. Bagian kita mengandalkan Tuhan, bagian kita percaya Tuhanku lebih besar dari masalahku. Sehingga akhirnya kita bisa maju, kita bisa menguasai segala sesuatunya yang pada akhirnya memang itu Tuhan berikan sebagai janjinya dalam hidup setiap kita. Akhirnya melalui firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengingatkan, jadilah seperti Kaleb dan Yosua yang akan melihat kegenapan janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ketika yang pertama, kita mau berani melangkah. Yang kedua, serahkan pergumulan masalahmu, musuhmu, masalahmu, tantangan yang ada di hadapanmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Dan yang ketiga, belajar untuk selalu ikut Tuhan walau apapun badai yang ada di hadapanmu. Karena Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang menuntun setiap kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Kami diingatkan untuk menjadi seperti hamba-hamba-Mu Kaleb dan Yosua yang menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dengan melangkah dalam iman, dengan percaya bahwa Tuhan berperkara, Tuhan sanggup menyelesaikan segala pergumulan dan masalah kami. Karena itu ya Bapa, biarlah hati yang teguh, iman yang mantap Tuhan berikan dalam hati dan hidup kami, sehingga pada akhirnya kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara.
Haleluya. Tetap percaya. Bagian kita percaya, bagian kita beriman untuk melangkah maju. Karena di depan sana Tuhan sudah ada dan menyediakan berkat-berkat dan janji-janji yang dahsyat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.